Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini itu saya akan memberikan sebuah alur cerita film horor yang berjudul Arwah Rambut Palsu ya. Film ini itu diproduksi oleh AK Production atau Ed Arya Kehan ya. Kalian bisa langsung saja cek di deskripsi saya. Sudah ada link video sumbernya dan juga channel AK Production-nya. Oke, kita langsung aja menuju ke videonya. Cekicus. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang menggunakan baju hitam. Dia adalah Mbak Sarah. Dan itu adalah rambut Mbak Sarah yang rontok. Jadi dia itu frustasi banget gitu karena rambutnya rontok dan lama-lama akan botak katanya gitu. Dan ini adalah adiknya Mbak Sarah ya yang lagi duduk di kursi. Dia adalah Mbak Sri, kita sebut saja itu ya. Jadi Mbak Sarah ini niatnya mau pergi kerja dan menanya kepada Mbak Sri, "Kamu nggak kuliah?" Kata Mbak Sri, "Lagi libur kak," gitu. Dan Mbak Sarah pun berangkat bekerja. Pas lagi di tempat kerja, Mbak Sarah pun mendapatkan telepon dari suaminya bahwasanya suaminya itu akan pulang dalam waktu 3 bulan lagi. Dan Mbak Sarah pun ya kaget ya, karena posisinya rambutnya udah dalam keadaan rontok gitu ya, makin kesini makin parah. Suaminya mau pulang nih dalam waktu 3 bulan lagi. Jadi dia pun muter otak, apakah dia harus membeli rambut palsu. Nah, di situ scene pun berganti kepada Kang Paket yang baru saja sampai di rumahnya Mbak Sarah. Dan ini ada Mbak Sri, adiknya Mbak Sarah yang ingin menerima paket dari Mbak Sarah itu ya. Nah, pas Mbak Sri ini mengecek itu paketnya, Mbak Sri pun terkaget-kaget. Karena apa? Itu paketnya adalah paket wig alias rambut palsu loh. Singkat cerita, malam pun tiba. Nah, jadi di sini ada Mbak Sarah yang sedang mengerjakan pekerjaan ya, tugas gitu dari kantornya. Ada di rumahnya gitu, dan tiba-tiba Mbak Sarah ini mendapatkan telepon dari temannya yang katanya temannya itu bakal ke rumahnya gitu, mau main nggak tahu apa mah nggak tahu lah. Nah, gitu. Posisinya di situ ada Pak D ya. Jadi Pak D ini pembantu di rumahnya Mbak Sarah gitu. Dan Mbak Sarah pun ngomong ke Pak D, "Nanti takut ada teman saya, tolong bukakan pintunya, suruh dia masuk," gitu. Kata Pak D, "Oke, siap," katanya gitu. Pas Pak D membuka pintu pun tiba-tiba dia kaget karena ada sosok wanita bergaun putih panjang dengan muka pucat yang menyeramkan masuk ke rumahnya. Disangka Pak D itu adalah temennya Mbak Sarah, tapi belum tahu nih aslinya siapa itu. Dan tiba-tiba pas banget Mbak Sarah itu mendapatkan telepon dari temannya bahwasanya temannya itu nggak jadi ke situ. Jadi cuman waktunya diundur gitu teman-teman. Karena di sana itu lagi hujan gitu loh. Terus tadi siapa yang masuk gitu kan? Terus tiba-tiba di sini ada Pak D aja nih datang ngasih tahu Mbak Sarah kalau tadi itu ada temannya, katanya Pak D sudah suruh masuk. Terus Mbak Sarah pun ngomong ke Pak D, "Loh, Pak D, kata teman saya nanti kesininya, orang belum kesini." Lah, terus tadi siapa dong gitu kan? Pak D bingung. Apa jangan-jangan arwah gentayangan gitu ya? Ih. Aduh. Cuman di sini ya Mbak Sarah menghiraukannya saja lah. Tidak lama kemudian temannya Mbak Sarah pun datang ya. Kita panggil saja Mbak baju hitam gitu aja lah ya. Nah, jadi temannya Mbak Sarah ini katanya tadi di daerahnya itu hujan gitu kan. Jadi agak telat gitu nyampe ke sininya. Dan di sini Mbak Sarah pun akan mengambilkan minum sebentar ke dapur ya untuk Mbak baju hitam. Kita panggilnya Mbak Lucy aja ya biar enakan, jangan baju hitam. Dan di sini pun menatap apa ya, kayak kain putih gitu yang seperti menutupi sesuatu ya di situ ya. Emang dari awal kita nggak ngeh ya ada kain putih di situ. Dan di sini Mbak Lucy pun ingin mendekatinya dan membuka si penutup kain itu apa sih di dalamnya. Dan pas mau ngebuka nih teman-teman, tiba-tiba
Ternyata itu hanyalah sebuah manekin ya yang menggunakan wig palsu. Cuma nih pas Mbak Lucy ini sudah menutupi lagi si manekin itu menggunakan kain putih, tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu. Dengarkan ini teman-teman. Suara apa itu? Tiba-tiba ada suara misterius yang berbicara, "Kembalikan rambutku." Dan Mbak Lucy ini kaget teman-teman. Tadi seperti patungnya itu kayak gerak-gerak gitu ya. Dan dia pun penasaran untuk membuka kembali si penutup kain itu. Dan tiba-tiba oh my god, berubah menjadi setan dong. Itu si manekinnya ya. Tadinya itu kan manekin dan berubah jadi setan, tapi tiba-tiba berubah lagi jadi manekin pas Mbak Sarah ini datang untuk menghantarkan minum. Mbak Lucy yang shock pun ya akibatnya haus ya, jadi dia pun langsung minum gitu kan. Dan di sini mereka pun mendengarkan suara misterius itu lagi yang "Kembalikan rambutku," katanya gitu. Dan udah mah lagi ada apa ya Bu? Maksudnya lagi kecam-kecamnya gitu ya, mencekam gitu, kecam lagi mencekam-mencekamnya gitu suasana. Mbak Lucy pun malah izin pergi ke toilet. Aduh. Pas Mbak Lucy ini mau masuk toilet, tiba-tiba dia tergagetkan oleh sosok hantu yang ada di dalam toilet tersebut. Dia pun di situ teriak-teriak ya, ketakutan gitu, ngos-ngosan gitu, kayaknya ini gampang haus nih Mbak Lucy ya. Dan tiba-tiba ada sosok tangan, dan itu adalah Mbak Sarah yang ngagetin Mbak Lucy lagi deg-degan aja gitu ya. Udah malah lagi deg-degan gitu, Mbak Sarah ngagetin aja, main toel-toel aja, kenapa nggak manggil dulu gitu kan ya. Dan di sini pun Mbak Lucy cerita gitu, "Ini kenapa sih gitu loh, rumah kamu kok banyak dedemitnya gitu kan." Nah, di sini Mbak Sarah pun kebingungan. Pas mereka lagi sama-sama bingung, Mbak Lucy pun menemukan rambut rontoknya Mbak Sarah. Dan di sini Mbak Sarah pun bercerita, katanya rambutnya itu rontok ya. Dan dia pun ingin menunjukkan sesuatu nih Mbak Sarah nih ke Mbak Lucy gitu loh. Dan ternyata yang dia ingin tunjukkan kepada Mbak Lucy adalah sebuah paketan yang dimana paketan itu isinya adalah rambut palsu atau rambut wig ya, yang tadi waktu di awal film ya, di pertengahan film itu diambil oleh Mbak Sri ya dari tukang paket gitu loh. Dan kata Mbak Lucy, katanya ini mungkin penyebabnya gara-gara rambut palsu ini. Kayaknya arwah si pemilik rambut palsu ini pun marah katanya, karena minta dikembalikan. Jadi Mbak Lucy pun menyarankan untuk membakar saja rambut ini. Ya Mbak Sarah pun ya mau gak mau harus membakarnya juga daripada dihantui terus kan gitu. Biarinlah botak kan bisa beli lagi gitu, atau pakai obat penumbuh rambut gitu kan. Singkat cerita, Mbak Sarah dan Mbak Sri pun sudah ada Mbak Sarah dan Mbak Sri, Mbak Sarah dan Mbak Lucy sudah ada di tengah kebun untuk membakar si rambut palsu itu ya. Dan Mbak Lucy pun langsung membakar rambut itu, dan seketika wanita hantu yang menghantui pun menangis gitu ya. Dan film pun tamat.